Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kita Muhammad Fikri Dawud. Pada kali ini kita akan belajar mengenai materi IPA tentang sistem tata surya. Yuk simak video berikut ini. Materi sistem tata surya terdapat pada tema 9 menjelajah luar angkasa, subtema 1 keteraturan yang menakjubkan, pada pembelajaran ke-1 kelas 6 SD semester 2. Untuk tujuan pembelajaran ini agar siswa dapat mendeskripsikan karakteristik anggota luar angkasa dan siswa dapat mengklasifikasikan planet luar angkasa. Pernahkah adik-adik amati benda-benda apa saja yang ada di langit? Nah, dalam video ini kita akan belajar benda-benda langit yang ada pada sistem tata surya kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Salah satu galaksi yang sering kita dengar yaitu galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti yaitu galaksi di tempat tinggal kita. Galaksi ini berbentuk spiral dan terdapat banyak benda-benda langit. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Apa itu tata surya? Sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari materi dan 8 buah planet. Planet kecil, satelit, asteroid, komet, meteor, dan berbagai benda luar angkasa lainnya. Pusat dari tata surya adalah matahari. Tata surya kita hanyalah satu dari beberapa tata surya lainnya yang berada dalam galaksi Bima Sakti. Dan berikut bagian sistem tata surya. Yang pertama ada matahari, kedua ada planet-planet yang terdiri dari 8 planet tata surya seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga ada benda-benda langit seperti satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Yang pertama ada matahari. Matahari yaitu berupa bola gas yang bercahaya. Suhu permukaan matahari diperkirakan 6000 derajat Celcius yang dipancarkan ke luar angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu inti mencapai 15-20 juta derajat Celcius. Matahari merupakan pusat tata surya dan menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda-benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar, diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Nah, kita sekarang akan belajar mengenai planet-planet. Planet beredar mengelilingi matahari. Planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Seperti ini ya gambarnya. Nah, sekarang kita mengenal urutan planet. Yang pertama yang paling terdekat dengan matahari yaitu Merkurius. Yang kedua ada Venus, yang ketiga Bumi, keempat ada Mars, kelima ada Jupiter, keenam ada Saturnus, ketujuh Uranus, dan yang terakhir Neptunus. Lihat ini ya gambarnya adik-adik. Nah, selanjutnya ada periode rotasi planet. Planet berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Periode rotasi yaitu waktu yang diperlukan benda langit untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Yang kedua ada periode revolusi, yaitu waktu yang diperlukan benda langit untuk mengelilingi matahari satu putaran penuh. Selanjutnya ada kelompok-kelompok planet. Berdasarkan lintasan atau satu asteroid dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau bahkan tidak memiliki. Bebatuan sebagai penyusunnya adalah mineral dan logam. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan untuk planet luar yaitu yang letaknya jauh dari matahari dan berukuran besar, memiliki banyak satelit. Sebagai penyusunnya adalah hidrogen, titanium, gas, dan es.
Planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya ada Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan memiliki diameter 4.862 km, sehingga merupakan planet terkecil. Jarak planet Merkurius dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Merkurius membutuhkan 88 hari untuk berputar mengelilingi matahari satu kali. Karena letaknya yang cukup dekat dengan matahari, permukaan Merkurius banyak terdapat kawah-kawah besar. Suhunya di siang hari mencapai 430 derajat Celcius, tapi di malam hari mencapai minus 170 derajat Celcius. Dan planet Merkurius ini tidak memiliki satelit ya. Selanjutnya ada Venus. Venus merupakan planet yang terdekat dengan bumi. Venus terletak antara orbit Merkurius dan orbit bumi yang memiliki garis tengah sekitar 12.100 km. Ukurannya yang hampir sama dengan bumi membuatnya disebut sebagai bumi kembar. Dengan jarak 108 juta kilometer dari matahari, Venus membutuhkan waktu 225 hari untuk sekali berevolusi mengelilingi matahari. Suhu permukaan Venus dapat mencapai 480 derajat Celcius, sehingga sangat kering. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang negara, karena Venus terlihat seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Selanjutnya ada Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang memiliki kehidupan, serta permukaannya terdiri dari lautan dan daratan. Permukaan bumi akan terlihat berwarna hijau kebiru-biruan jika dilihat dari luar angkasa. Bentuk bumi bulat dan bergaris tengah 12.750 km. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer, dan untuk satu kali revolusi bumi membutuhkan waktu 365 hari, sedangkan untuk kala rotasi atau lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya selama 24 jam. Permukaan bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Bumi memiliki lapisan udara atau atmosfer. Kandungan atmosfer terdiri dari gas, yaitu oksigen dan hidrogen. Lapisan atmosfer juga menjaga suhu bumi di siang hari tidak terlalu panas dan pada malam hari tidak terlalu dingin. Serta bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan saja ya. Selanjutnya ada Mars. Mars merupakan planet terdekat keempat dari matahari. Planet Mars juga memiliki julukan planet merah, karena jika dilihat dari jauh, planet ini tampak berwarna kemerah-merahan. Hal ini disebabkan oleh besi oksida yang terdapat di permukaan planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang sangat kering, tapi ditemukan batuan es di kutubnya, dan juga ditemukan banyak gunung berapi. Planet Mars memiliki gunung berapi tertinggi di tata surya yang bernama Olympus Mons. Suhu rata-rata di planet ini mencapai minus 60 derajat Celcius. Planet Mars mempunyai nama lain yaitu Marikh atau Anggar. Planet Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari serta memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet selanjutnya Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dan berwarna kekuning-kuningan. Garis tengahnya 11 kali diameter bumi atau sekitar 143.000 km. Dengan jarak 778 juta kilometer dari matahari, Jupiter membutuhkan 12 tahun untuk mengelilingi matahari. Atmosfer Jupiter banyak mengandung gas, hidrogen, dan helium. Karena batas permukaan Jupiter dan atmosfernya yang kurang jelas, Jupiter menyerupai bola gas yang sangat besar, serta jumlah satelit Jupiter ada 16, dan yang terbesar yaitu Ganymede. Selanjutnya ada planet Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua dalam tata surya.
memiliki garis tengah 120.000 km dan jaraknya 1.428 juta kilometer dari matahari. Untuk berevolusi, Saturnus membutuhkan waktu sekitar 29,5 tahun. Saturnus dikelilingi sebuah cincin raksasa yang mengitarinya, terbentuk dari partikel-partikel es dan bebatuan. Suhu permukaan Saturnus cukup dingin, sekitar minus 140 derajat Celcius, serta memiliki 21 satelit yang terbesar yaitu Titan. Saturnus dikelilingi sebuah cincin raksasa yang mengitarinya, terbentuk dari partikel-partikel es dan bebatuan. Selanjutnya, planet Uranus merupakan planet yang memiliki garis tengah sekitar 51.118 km dan jarak Uranus dengan matahari sekitar 3 miliar kilometer. Uranus mengelilingi matahari sekali orbit membutuhkan waktu sekitar 84 tahun. Arah rotasi Uranus berlawanan dengan planet lain. Permukaan Uranus selalu diliputi awan tebal. Suhu permukaan planet tersebut mencapai minus 180 derajat Celcius, serta memiliki 15 buah satelit dan yang terbesar yaitu Ariel. Selanjutnya, planet yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet yang letaknya paling jauh dari matahari. Planet ini memiliki massa yang diperkirakan mencapai 17 kali lebih besar dibandingkan dengan massa Bumi. Jarak Neptunus dengan matahari sekitar 4.495 juta kilometer dan memiliki garis tengah 48.600 km. Untuk sekali berevolusi, Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun. Suhu permukaannya lebih dingin dari Uranus, yaitu sekitar minus 190 derajat Celcius. Neptunus 80% terbentuk dari air, amonia, dan metana. Serta Neptunus memiliki dua satelit, yaitu Triton dan Nereid. Selanjutnya ada benda-benda langit, yaitu asteroid. Asteroid adalah benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Para ahli meyakini bahwa asteroid merupakan sisa-sisa dari pembentuk planet, dan diameter satu asteroid sekitar 100 km. Satu asteroid terbentuk melingkar di antara planet Mars, Jupiter. Satu asteroid memerlukan waktu sekitar 3 hingga 6 tahun untuk sekali mengitari matahari. Itu ya adik-adik, di ini ada satu asteroid. Selanjutnya, benda langit yang kedua ada meteoroid, meteor, dan meteorite. Meteoroid adalah potongan batu yang bergerak di luar angkasa. Sedangkan meteor adalah meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi. Dan yang meteorite adalah meteorit yang tidak habis terbakar dan mencapai ke permukaan bumi. Jadi langsung jatuh ya teman-teman. Benda langit yang ketiga yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet ketika beredar mengelilingi matahari. Selain itu, satelit juga berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi dua jenis, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami yaitu satelit yang secara alami ada di dalam sistem tata surya, seperti bulan yang menjadi satelitnya bumi. Sedangkan untuk satelit buatan yaitu satelit yang dibuat oleh manusia. Satelit ini dilepaskan oleh roket dan mengorbit di sekitaran bumi. Satelit buatan digunakan untuk berbagai kepentingan seperti alat komunikasi, penyiaran radio, televisi, pemetaan bumi, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dan benda langit yang terakhir yaitu komet. Dalam sistem tata surya, komet adalah benda terjauh yang mengorbit matahari. Ada sekitar 10 triliun komet. Mereka adalah salju debu sebesar gunung, tetapi tidak bisa terlihat oleh mata. Terkadang salah satu komet melewati bumi dan menjadi cukup besar dan terang untuk dilihat. Komet merupakan campuran kira-kira sepertiga batu, berdebu, dan 2/3 es dan salju.